Bonsai, gua Rama di sini. Sekarang gue lagi di daerah Bekasi Timur. Pengen datang ke acaranya Galeri Bonsai Bekasi. Ini tepatnya di Wisma Jaya. Nah, ini belum mulai acaranya, tapi udah banyak orang lagi persiapan, Pak. Halo, apa kabar? Sehat. Nah, ini dia yang punya Bekasi. Om, apa kabar? Halo. Sehat, gimana ya? Sehat semuanya. Ya. Sehat semuanya. Maaf, telat ya sih? Nggak Enggak, telat ya? Nggak telat ya? belum. Om, ini jagoannya, jagoannya tamu sini Om. Galeri. Kita mau ngobrol-ngobrol sini Om, deketan. Suaranya kan nggak jelas, nggak bisa, nggak pakai Kita kan jarak mikrofon. 1 meter. Iya kan? Nggak apa-apa, kemarin udah dites antigen aman semuanya. Ya. Om, coba kasih tahu ke sahabat bonsai, ini acara apaan sih? Ini acara kumpul-kumpul aja rutin 3 Acara- bulan. Oh, emang acara rutinnya Nah. Galeri Bonsai Bekasi? Per 3 bulan. Per 3 bulan? Per 3 bulan. Oke. Gitu. Apa aja? Ada acaranya apa aja Om? Acaranya ada motivasi, terus edukasi. Oke. Ya ada acara untuk ngobrol-ngobrol bareng, sharing. Nggak ketinggalan juga untuk kita ada door prize, ada jualan juga. Oh, ada door prize nih guys. Nah, untuk Serut ya. nah, untuk acara lebih spesifik bisa tanya sama Iya, lempar-lemparan dong. Sini dulu, jangan jauh-jauh, sini dulu. Lempar-lemparan aja. Akan ada demo nih, jadi teman-teman sebagian besar pada tapi nggak bahan. pakai polisi, jadi nggak huru-hara Bukan demonya. demo hore-hore. Bukan. Jadi di sini akan ada demo gimana cara ngebentuk Bonsai dari dasar. Iya, bahan bonsai dari dasar. Mungkin ngawat ya, ngawatin Ya, ya, wiring. wiring. Ada proses wiring atau pokoknya ntar ada pakar-pakarnya kita lihat. Kebetulan belum pada datang karena emang acaranya juga belum mulai. Ini baru jam 9-an. Yang jelas ya intinya di acara kita ini mau kopdar itu ya. Oh, Masalah- intinya kopdar. Oke. Ada agenda kopdar rutin dan Oke. juga di materi acara kopdar ini kita selipin dengan materi edukasi dan workshop. Edukasi dan Harapannya nanti teman-teman yang hari ini dapat tambahan untuk ilmu dalam konteks untuk pembuatan bonsai yang baik dan benar. Oke. Dengan harapan ke depan bonsai Bekasi punya materi bonsai yang punya karakter dan kualitas. Oh, Gitu, Pak. mantap. Ya. Itulah salah satu yang bikin gue tertarik untuk datang ke acara ini. Walaupun gue bukan orang Bekasi, gue orang Jagakarsa di belakang Ragunan. Tapi di sini banyak ilmunya lah yang bakal kita ambil. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya juga pengen ikutan hadir deh, walaupun Iya. nggak punya bahan bagus, saya juga nggak punya bahan bagus. Gimana Jangan caranya khawatir. Om? Gimana caranya? Ini biar Iya. tidak begini gambarnya. Oke, Ini dulu, oke. ini dulu. Oke. Gimana caranya? Itu udah kabur, bisa banget. Gampang aja sebenarnya. gimana? Oke, misalnya gue belum gabung di Sahabat Bonsai, belum gabung misalnya nih ke Ya. grup WA. Sekarang tahunya kan ada grup Facebook ya, Ya. Galeri Bonsai Bekasi. Boleh dari situ Nah, akses informasinya boleh. bisa dapat akses informasi dari situ. Bisa. Oke, Bisa. Sahabat Bonsai, kalau misalnya mau ikut gabung, boleh join langsung ke Facebooknya Galeri Bonsai Bekasi. Ya. Oke, admin-adminnya ada di sini, nggak Ya. ganteng. Itu malah lagi tips sendiri itu. Itu lagi sibuk. Yang punya grup deh. Siap, oke kita ikutin Oke. acaranya sampai selesai. Oke, Mantap. sukses. Sekarang kita masih nungguin teman-teman yang lain, kebetulan belum pada datang. Sekarang gue lagi sama Mas Eka. Halo Mas, gimana Mas? Tadi sempat ngobrol, Ya. gue sempat nanya-nanya sama Mas Eka, gimana sih caranya program akar yang bagus, medianya apa segala macem, ada treatment khusus nggak kalau untuk mengatasi akar-akar ini? Kalau untuk program akar kan untuk rata-rata paling mudah itu biasanya belah batang. Oke, belah Nah, batang. itu yang paling sering dipakai. Oke. Nah, kalau untuk media sendiri, Hmm. lihat dulu nih, bisa jadi kita lingkungannya di perumahan. Hmm. Bisa jadi lingkungannya katakanlah di tempat yang luas, misalkan kita punya lahan Iya. atau di kebun. Oke. Nah, itu treatmentnya lain-lain. Treatmentnya beda-beda. Nah, beda-beda karena dari sirkulasi angin, intensitas cahaya itu sangat diperlukan, apalagi dalam ruang yang katakanlah nggak tertutup, semisal perumahan. Kalau di kebun kita boleh mungkin nanam, kasih pupuk kandang secara tidak langsung, udah. Yang penting oke. kita siram. Iya. Tapi kalau di perumahan kan nggak cukup, Heeh. karena keterbatasan tempat, ruang. Iya.
cahaya, angin, Oke. ya kan? Iya betul. Sama teknik penyiraman bisa jadi ini Beda-beda yang ya, beda-beda ya. nyiram rajin, yang nyiram enggak, itu beda-beda. Iya, untuk saya rajin. Tapi Oke, juga oke, jangan oke. kerajinan. Jangan kerajinan, busuk ya. Bisa busuk akar. Nah, Iya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, jadi katanya nggak sengaja nemuin teknik pakai eceng gondok. Nih, coba nih kita pengen tahu gimana itu caranya. Saya sempat cobain pakai eceng gondok, cuman kering jadi hitam. Solusinya apa sih? Ya sebenarnya gini, kalau untuk pemakaian sendiri kita lihat dulu musimnya nih. Kalau musim hujan, musim kering, beda Nggak. suhu kan. Oke. Kalau beda dia apa? panas, Oke, ya. dia pasti dominannya kering. Oke. Tergantung penempatan juga. Heeh. Nah kalau untuk musim kering, usahakan kita taruh dari permukaan media kurang lebih 10 cm ke bawah. Dari permukaan media paling atas. Oh, biar dia juga nyerap air ya. Setelah kita cuma ngasih secukupnya aja, baru nanti kita kubur lagi pakai media lagi. Itu oke. agar tidak terjadi kekeringan yang berlebihan. Dan dia masih punya fungsi yang stabil, narik akar, memancing akar secara cepat. Untuk sancang biasanya 1 bulan itu udah keluar, 1 bulan. Untuk rata-rata pohon yang lain maksimalnya 3 bulan. Itu untuk mancing akar. Itu juga bisa juga punya fungsi dia membesarkan akar yang kita mau. Oke. Bisa juga mengarahkan akar yang memang belum keluar. Menumbuhkan akar yang belum keluar. Di arah yang kita mau juga. Itu fungsinya banyak sekali. Plus pertumbuhan karena kandungan N-nya boleh dibilang tinggi. Jadi nanti daun yang tadinya nggak kusem dia lebih hijau. Oh gitu ya, daun juga ya. Mata tunas juga lebih banyak. Berarti si eceng gondok tuh bagus juga ya? Bagus juga, tapi dengan catatan harus difermentasi. Nggak bisa ambil potek terus salah? Bisa, tapi nggak maksimal. Oh, saya begitu soalnya. Caranya fermentasi tuh? Nah, kita ambil seperlunya, kita angin-anginkan dulu. Keringin? Enggak, kita angin-anginkan, bukan dikeringin. Angin-anginkan aja. Lalu nanti kita bisa tempatkan di plastik. Dimasukin dalam plastik? Dalam tertutup. plastik yang tertutup. Nah, nggak terlalu rapat pun nggak masalah. Ini untuk yang natural aja ya. Jadi kita endepin tuh kurang lebih kalau bisa sekitar 1 bulan lah kurang lebihnya. 1 bulan. Sampai dia yang tadiannya bonggol yang masih utuh, bonggol akar itu hancur. Nah itu tanda berarti dia udah maksimal. Setelah dia membusuk, baru kita aplikasikan ke tanaman yang kita mau. Ya berarti proses fermentasi itu kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Dimasukin dalam plastik. Kedap Sampai dia udara, sampai benar-benar hancur, baru bisa dipakai. Secara maksimal. Mantap. Dan pemakaiannya pun nggak terlalu banyak. Dikit aja. Irit. Gitu. Misalkan bagian kanan ini batangnya akarnya masih belum keluar, sedangkan kita pengen ngisi. Kita bisa tempatkan di situ. Bisa tempatkan di situ. Nanti bisa dilihat hasilnya. Media cangkok bisa juga dong? Media cangkok bisa. Bisa buat tetap cangkok. difermentasiin? Fermentasi bisa, langsung bisa. Bagusnya fermentasi karena dia udah hancur. Hancur gitu. Tuh, ilmunya mantap kan. Jadi Mas Eka nih nanti yang akan demo ya? Insya Allah nanti. Akan demo beberapa bahan bonsai yang dibawa sama kawan-kawan. Siap. Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, sahabat bonsai, kita udah masukin acara yang ditunggu-tunggu semua. Kita praktek demo sama Mas Eka. Kalau memang teman-teman ada yang mau nanya, itu terbuka. Kita kasih kesempatan dari tamu jauh dari Tarumajaya, Bekasi sebelah sono, dekat pengeboran minyak. Ini Tarumajaya. Bang siapa? Abdul Malik. Nah, boleh Bang, kesan-kesannya datang ke sini seperti apa? Ini Pak, maksud tujuan saya ini, saya ingin pengen mau belajar, memperdalami gimana
budaya bonsai itu hasil karya cipta kita sendiri. Itu seni di budaya hasil bonsai. Jadi saya mengamati secara tidak langsung sangat positif. Bisa disebut investasi ya Bang ya? Investasi. Ini investasi. Nah, untuk investasi itu jangka panjang kita kan harus memilih bahan yang memang benar-benar tepat. Ya, untuk pertama gerak dasar dan segala macam mungkin sudah diterangin Mas Eka. Sekarang kita lanjut. Kalau memang Bang Malik mau ada tanya, silakan langsung tanya sama Mas Eka. Monggo, Bang Malik. Mas Eka? Ya. Siap. Bang Malik mau nanya apa? Oh, silakan. Silakan, Mas. Silakan Bang Malik nanya. Ayana ada apa ya? Iya. Gimana? Saya ini Pak mau nanya Pak, permula. Kalau seandainya kita mau bentuk gerak dasar itu, apakah harus batang itu harus kita nuain dulu, apa batang masih muda? Nah, ini trik lagi nih. Iya. Kalau semisal kita punya bahan, misalkan segede jari ya. Iya. Kalau kita nungguin gede, Iya. nih sebesar jari nih. Iya. Kalau kita nungguin gede, itu pasti butuh waktu yang lama. Anggap aja mungkin bisa 5 tahun ke atas. Itu baru bentuk bahan. Bentuk bahan doang. Belum bentuk cabang, tangan, dan sampai ke perantingan. Iya. Nah, usahakan begini. Kalau kita dapat semisal sejari, kalau mau cepat, langsung kita eksekusi. Iya. Kita program. Kita rapiin akarnya, kita bentuk, kita pahat sampai dia bikin karakter. Kita bikin percabangan. Nanti hasilnya yang tadinya sebesar jari, Iya. dengan teknik yang benar, dengan program yang benar melalui pemahatan dan segala macam, Iya. rata-rata itu batangnya nanti kurang lebih di 3-4 tahun besarnya 2 kali lipat. Besarnya 2 kali lipat kurang lebihnya. Kalau kita nungguin lama kan nggak kelar-kelar. Kita kan Iya. baru pemula pengen bonsai yang istilahnya bisa terlihat progresnya, pembentukannya. Kalau kita nungguin gede nggak kelar-kelar. Mending beli bahan gede, Iya. kita eksekusi. Jadi beli bahan yang sesuai kita inginkan, langsung kita proses. Kita program dari akar sampai ke tahap perantingan. Mungkin begitu. Mengarahkan perantingan kayak gitu, ya kan Pak ya? Apakah kita harus perlu banyak cabang yang harus kita ambil? Itu sebenarnya menyesuaikan dan relatif. Biasanya gerak dasar itu menentukan gerak si pohon. Kalau gerak dasar dominannya ke kanan, untuk pohon-pohon yang katakanlah kontemporer atau kekinian, kalau batang dominan ke kanan, biasanya dia ikut ke kanan. Iya. Itu udah rata-rata. Karena kita ngikutin ilmu yang dari alam. Iya. Jadi Dia mau pembentukan arahnya gerak, kemana? untuk pembentukan proses geraknya itu biasanya disesuaikan dengan arah gerak dasar. Kalau gerak dasar dominannya, akar dominan cenderung ke kanan, ya kita arahkan ke kanan. Sedikit banyak gitu. Bukan mutlak, tapi dianjurkan. Tapi saya Pak baru pengen belajar gerak dasar aja itu. Itu habis berbatang-batang baru Udah kayak juga rokok open. berarti Iya. ya, batang-batang. Buat Males gerak banget. aja. Kayak belanjakan. Mas Eka, maaf, Mas Iya, Eka siap, nanya. siap. Ini bahan apa ya? Ini bahan mustam, Om. Mustam. On the rock. Mustam on the rock. Ya. Dia emang dari alam on the rock apa emang ini bikinan? dapat dari alam. Kebetulan emang dari alam kita dapatnya seperti ini. Oke. Kita dapat seperti ini. Jadi dengan apa yang kita dapat ya kita maksimalkan. Oke. Kita sesuaikan. Oke. Kita sesuaikan gimana geraknya yang paling enak. Oke. Jadi pertimbangannya nggak cuma kita bikin. Oke. Jadi bahannya kita pertimbangkan, programnya kita pertimbangkan. Nanti kalau kita mengikut kontes, ukurannya pun kita pertimbangkan. Oke. Sampai pada ya katakanlah kompetitor kita kan kalau di pilar panas lawannya berat-berat. Iya. Nah, kita juga harus mikirin nanti lawan kita seperti apa, kita mau bikin pohon seperti apa. Jadi secara tidak langsung pun kita dari bahan kita tahu batas maksimalnya pohon seperti apa. Oke. Di angka kurang lebih 3 sampai 5 tahun kurang lebihnya. Makin lama ya makin bagus. Cuma tergantung pada proses. Apa? Untuk pelepasan kawat atau bearingnya Pak, berapa bulan misalkan yang dibutuhkan? Kalau ini masih ganjil. Kalau saya Biasanya dari wiring awal tuh idealnya 3 bulan, per 3 bulan. Pohon Per subur 3 lah. bulan dengan catatan pohon subur itu baru nanti kawat bisa dilepas.
Jadi pohon subur, kawat dilepas atau ngelihat juga dari batang Pak. Kalau udah kawat udah agak sedikit terpenggang, nanti kan menimbulkan luka, gitu kan? Biar nggak terlalu dalam, nanti seperti lagu biasanya kan kita terdalam. Ada sertifikat kelas prospek. Sahabat bonsai, ini sekarang Nanti akan dibuka ada sesi lelang. di 500.000. Waktunya cuma 10 menit. Cukup nggak Mas 10 menit? Sesi lelang. Nah, sesi lelang hilang-hilang nih punya Mas Dimas. Jadi teman-teman lain yang mau bergabung ke Galeri Bonsai Bekasi boleh ya. Ikutan acara Kopdar Galeri Bonsai Bekasi. Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Kalau mau join yang belum pernah belum ada di grup, boleh lihat Facebooknya Galeri Bonsai Bekasi. Oke? Siap. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand.